Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Iqbal Novrian. Kalian selengkapnya bisa lihat di sini untuk data diri saya. Kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai kerjasama di dalam bidang kehidupan. Penasaran kan apa saja isinya? Langsung saja kita ke videonya. Kerjasama. Kerjasama adalah proses di mana individu, kelompok, ataupun organisasi melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang sama dan saling menguntungkan. Dalam kerjasama, adapun hal-hal yang terlibat seperti sumber daya, informasi, bahkan keterampilan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang mereka didapatkan secara individual. Sebagai contoh, ketika kita melakukan sesuatu itu secara sendiri, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Berbeda dengan kerjasama, kita bisa lebih cepat dalam menyelesaikan sesuatu. Semisal, pada saat kita di kelas dan diberikan guru tugas kelompok, kita bisa berbagi tugas seperti ada yang mencatat, ada yang mencari, bahkan saling bertukar informasi. Tidak sampai di situ saja, kerjasama juga memiliki konsep yang berupa arti yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Konsep-konsep tersebut adalah: yang pertama, solidaritas. Solidaritas merujuk pada ikatan moral atau sosial antara individu maupun kelompok yang didasarkan pada kesamaan tujuan, nilai, ataupun kepentingan. Ini adalah gagasan bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mendukung dan memperhatikan satu sama lain. Yang kedua, saling mendukung. Konsep saling mendukung muncul dari pemahaman bahwa keberhasilan individu tidak selalu tergantung pada kemampuan atau misalnya usahanya sendiri, tetapi juga ada pada dukungan dan bantuan dari orang lain juga yang di sekitarnya. Dan yang ketiga, kekuatan dalam kebersamaan. Kebersamaan memungkinkan kita untuk menggabungkan sumber daya, keahlian kita maupun energi kita untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada yang mungkin kita capai secara individual. Ini juga menggarisbawahi bahwa pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan saling percaya untuk menciptakan fondasi untuk kerjasama yang baik. Dalam kerjasama yang penting, ada beberapa manfaat, yaitu: pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan bekerja sama, tugas-tugas dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien karena pembagian kerjanya yang merata. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Melalui kolaborasi, individu dapat berbagi ide dan pandangan yang berbeda, memicu diskusi dan inovasi yang mungkin tidak terjadi jika bekerja sendiri. Yang ketiga, mengurangi beban kerja. Dengan membagi tugas di antara anggota tim atau kelompok, beban kerja dapat dikerjakan secara menyeluruh, mengurangi stres dan kelelahan yang mungkin dialami oleh individu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pentingnya melakukan kerjasama satu sama lain. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kerjasama memiliki manfaat yang tidak dapat didapatkan pada saat kita mengerjakan sesuatu secara individu. Dengan kerjasama juga, kita dapat mendapatkan relasi atau memungkinkan mengenal orang-orang baru yang dapat kita kenal dan meningkatkan hubungan satu sama lain. Pentingnya kita semua melakukan hal itu seperti hal kecil saja. Yang pertama, disiplin. Kita bisa melakukan disiplin seperti di sekolah ataupun di rumah, contohnya adalah disiplin waktu. Yang kedua adalah gotong royong. Kita bisa melakukan gotong royong dengan mengajak warga-warga untuk berkumpul dan membersihkan halaman di sekitaran rumah kita. Dan ketiga adalah toleransi. Kita tidak bisa menghina agama lain, kita tidak bisa menghina suku dan ras agama lain. Dan yang keempat adalah berinteraksi. Dengan bertukar pola pikir dan berinteraksi dengan satu sama lain dan mendapatkan relasi-relasi baru untuk kita ke depannya. Oke, mungkin itu singkat saja penjelasan dari saya mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.